Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man qama ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah Allah berikan, sehingga pada hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya bernafas, nikmatnya hidup, sehingga di bulan yang penuh berkah ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna insya Allah. Tak lupa salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Mustarih yang dirahmati Allah, tak terasa kita sudah memasuki Ramadan yang ke-17. Kita semua berdoa mudah-mudahan Ramadan atau ibadah puasa yang kita laksanakan dari awal sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Mustarih yang dirahmati Allah, izinkan Al-Fakir pada hari ini menyampaikan yaitu tentang keutamaan nuzulul Quran. Di bulan Ramadan terdapat satu malam yang mulia, yaitu yang kita namakan dengan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, atau malam diturunkannya Al-Quran, atau disebut juga nuzulul Quran. Terdapat berbagai perbedaan mengenai tanggal diturunkannya Al-Quran, tetapi di samping berbagai pendapat tersebut ada persamaan, yaitu semua sepakat bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan bagi petunjuk-petunjuk tersebut. Wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Sahabat Al-Mustarih yang dirahmati Allah, seperti kita ketahui bersama bahwa peringatan nuzulul Quran yang jatuh pada tanggal 17 Ramadan itu merupakan waktu yang umum yang senantiasa dilaksanakan di Indonesia, bahkan ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh pemerintah negara Indonesia. Sahabat Al-Mustarih rahimakumullah, terkait dengan nuzulul Quran, maka ada beberapa keutamaan yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah
malam nuzulul Quran atau malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hal ini berdasarkan firman Allah surat Al-Qadar ayat 3 yang berbunyi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Salah satu tafsirnya adalah bahwa orang yang melaksanakan ibadah tepat pada malam Lailatul Qadar, maka akan dicatat amalnya itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan atau 84 tahun. Amalan soleh yang dilakukan oleh seorang muslim ataupun mukmin pada malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik kedudukannya dibanding dengan ibadah yang dilaksanakan selama 1000 bulan atau 84 tahun. Inilah yang menjadikan malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, kedudukannya yang sangat agung, malam yang diberkahi. Waktu tepat kehadiran malam Lailatul Qadar itu menjadi misteri, menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hanya mayoritas ulama memberikan arahan bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kira-kira di tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29 di bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba meningkatkan amal ibadah kita terlebih di 10 terakhir bulan Ramadan. Sahabat Al-Mustarih yang dirahmati Allah, keutamaan yang kedua adalah pada malam Lailatul Qadar itu akan diampuni dosa-dosa. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Yang artinya, barang siapa yang menegakkan sholat atau menegakkan ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Dari hadis tersebut jelas bahwa menunaikan ibadah salah satunya adalah menegakkan sholat malam pada malam Lailatul Qadar, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita, dosa yang telah lalu. Sahabat Al-Mustarih yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah malam Lailatul Qadar atau malam nuzulul Quran merupakan malam yang penuh keberkahan. Hal ini tertuang dalam firman Allah yaitu surat Al-An'am ayat 155 yang berbunyi, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Yang artinya, dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah, maka ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-An'am ayat 155. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril dengan penuh berkah, yakni segala macam kebaikan, lahir maupun batin. Tentu Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi kita untuk menjalani kehidupan supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Sahabat Al-Mustarih yang dirahmati Allah, keutamaan yang keempat adalah bahwa pada malam Lailatul Qadar malaikat turun ke bumi. Ini didasarkan pada firman Allah surat Al-Qadar ayat 3-4. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Yang artinya bahwa malam itu, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya. Apa tujuannya? Yaitu untuk mengatur segala urusan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa para malaikat turun ke bumi mengamini doa umat Islam yang dipanjatkan sepanjang malam Lailatul Qadar, yang dipanjatkan sepanjang malam itu hingga terbit fajar. Maka segala doa yang dipanjatkan oleh umat Islam
terutama pada malam Lailatul Qadar, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Mustarih yang dirahmati Allah, demikianlah keutamaan malam nuzulul Quran atau malam Lailatul Qadar yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.